Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari peserta laksar pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angkatan 2 dari kelompok 1. Di sini kami akan mencoba berdiskusi tentang isu terkait pelaksanaan undang-undang dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, sebelum kita perkenalan dulu kali ya. Teman-teman gimana nih kabarnya? Lama nggak ketemu. Baik, Baik ya, sehat. Dari aku dulu ya, perkenalan diri. Menari Putra Perdana, biasa dipanggil Menari. Jabatan sebagai pengelola data perpajakan di UPT Bakuda Kabupaten Bangka Selatan. Mungkin teman-teman selanjutnya bisa dimulai dari Anita deh. oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Anita Dewi Syafira, biasa dipanggil Nita dari UPT Bakuda wilayah Kabupaten Bangka Tengah, jabatannya Verifikator Pajak. Selanjutnya, Tania boleh. Baiklah, halo, perkenalkan nama saya Ditania Putri, biasa dipanggil Tania, jabatan terapis gigi dan mulut, asal instansi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, ini Diva boleh. Oke, nama saya Diva Mulia Asri, panggilannya Diva. Saya dari instansi UPT Badan Keuangan Daerah Wilayah Bangka Barat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berjabatan verifikator pajak. Oke, sip. Terakhir Endro boleh. Kalau perkenalkan, nama saya Andrew Yohanes, biasa dipanggil Endro, jabatan verifikator keuangan, bekerja di instansi Biromo Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, jadi di sini kita diskusi santai aja. Jadi di sini kan kita ngambil tema tentang SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Teman-teman mungkin pada tahu ya, sekarang kan instansi pemerintahan itu semua udah berbasis digital, berbasis elektronik. Jadi kira-kira di sini teman-teman pengen ngangkat isu apa nih? Mungkin ada aplikasi kerja atau yang lain, teman-teman ada saran atau gimana? Bro, gimana bro? Kalau dari saya sih, mungkin kita bisa bahas tentang aplikasi e-kinerja ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Gimana? Apa Bisa. boleh? Boleh. Karena kan kinerja juga ya aplikasi kita pakai sehari-hari kan. Oke, langsung aja. Mungkin sebelum kita ngejelasin tentang apa sih itu kinerja, kinerja maksud saya, mungkin bisa dijelasin dulu apa sih sistem pemerintahan yang berbasis elektronik itu apa sebenarnya? Mungkin teman-teman sini ada yang pengen ngasih pendapat tentang apa sih sebenarnya itu. Jadi kalau menurut saya, SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik itu merupakan penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Terima kasih kan ininya pendapatnya. Mungkin teman-teman lain ada yang berpendapat lain terkait dengan pemerintahan berbasis elektronik ini. Tambahin dikit ya. Boleh Rif. Kalau menurutku sih yang paling memanfaatkan SPBE itu termasuk masyarakat ya, karena sekarang kalau ada semua elektronik tuh
lebih dipermudah aja gitu. Kadang kan apalagi sekarang isunya lebih ke KTP ya sekarang ya. Kalau misalnya KTP kan mungkin lebih mudah gitu, sama dengan dokumen yang lainnya. Itu aja sih. Terima kasih, Di. Jadi ya, kita ya kayak aplikasi e-kinerja yang kita pakai sehari-hari itu kan juga termasuk dalam salah satu bentuk sistem pemerintah berbasis elektronik gitu. Kalau untuk e-kinerja sendiri, di sini teman-teman ada yang ingin ngasih pendapat mungkin terkait dengan e-kinerja? Coba aku nih ya kasih pendapat ya. Boleh. Tani. Nah, ini kalau e-kinerja itu biasanya kita pakai buat absensi ya, kalau untuk PNS. Nah, sebenarnya e-kinerja itu merupakan sistem yang ada di aplikasi buat nyatet kinerja PNS. Nah, supaya tujuannya itu untuk mengukur dan mantau kinerja ASN. Nah, terus fitur-fitur yang ada di e-kinerja itu ada 3. Yang pertama tuh ada absensi. Absensi itu untuk kita absen dengan menyesuaikan lokasi dan waktu secara real time, jadi kita nggak bisa bohong. Kemudian ada CKHP, itu nantinya untuk realisasi tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Gitu aja. Mungkin yang lain kalau mau nambahin. Jadi tadi e-kinerja itu ya sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja ya. Jadi dengan adanya sistem e-kinerja tersebut, jadi kinerja ASN itu dapat diukur dan juga dapat dipantau secara periodik. Terus kayak yang di fitur-fiturnya juga kita bisa mengisi CKHP, kemudian kita bisa melihat realisasi TPP kita, kurang lebih seperti itu ya. Terus kalau untuk kekurangan dan kelebihan e-kinerja itu menurut teman-teman gimana? Karena kan ya aplikasi ini kita pakai sehari-hari. Mungkin dari teman-teman, masing-masing teman-teman merasa, oh ini manfaatnya. Terus kan juga mungkin teman-teman ada ngerasa, oh, ada yang kurang nih dari aplikasi ini. Mungkin boleh deh minta pendapatnya gimana satu-satu terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi e-kinerja ini. Coba ya, jadi sekarang mungkin udah sekitar hampir 3 bulan pakai kinerja. Kalau menurutku untuk kelebihannya sendiri itu kayak yang tadi Anita ngomong, itu kita nggak bisa bohong. Jadi semua absensi, terus lokasi, kita jam masuk, jam pulang itu memang udah terkoneksi sama elektronik. Jadinya kita udah nggak ada celah lagi untuk curang dalam absensi itu gitu. Terus untuk aplikasinya kan dia langsung dikirim ke pusat ya. Kalau pusat kita kan di Pangkal Pinang tuh, jadi semua kontrolnya itu dari Pangkal Pinang. Jadi kalau kita misalkan ada ganti device atau mau login lagi, itu perlu dari ACC dari atas kan. Jadi kontrolnya itu lebih terpusat gitu. Terus kalau untuk kemarin sih kan kita belajar Smart ASN ya. Jadi untuk ini penggunaan e-kinerja ini termasuk untuk melatih literasi digital kita. Jadi kita bisa menggunakan tapi dengan tanggung jawab yang baik gitu sih. Kalau untuk kekurangannya mungkin agak sulit kalau misalkan technical issue atau non-human error gitu ya. Kalau misalkan kita kan nggak tahu kan kalau misalkan kejadian HP kita nggak bisa dipakai Ya, atau koneksi internetnya nggak bisa, itu kan juga salah satu keterbatasannya gitu loh. Terus kadang kasihan juga ngelihat pegawai senior yang nggak bisa gitu. ya Terus ternyata belum kompatibel ya sama iOS. iya, itu Teman-teman Iya, betul. juga mungkin. teman-teman yang punya iPhone harus beli lagi kan. Iya, Kasihan. benar. Itu kayak Itu aja sih mungkin kalau untukku. mungkin yang belum support
iOS itu emang salah satu kekurangan yang banyak dirasain semua pengguna Apple kali ya. Sedih ya. Teman-teman yang lain ada yang pengen sharing pengalamannya tentang memakai aplikasi e-kinerja? Kalau dari saya sih Ya gimana, Bro? melihat kalau misalnya mau ganti device dan harus menghubungi ke pusat itu salah satu kelebihannya karena itu juga salah satu sistem keamanan ya. Biar aplikasinya itu tidak bisa dicurangi gitu. Kalau di Tania ada gimana pengalamannya selama kurang lebih 3 bulan ya memakai aplikasi e-kinerja? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau menurut saya sih, kalau dalam pemakaian udah 3 bulan ini udah cukup baik ya. Cuman kalau kekurangannya itu kan dalam setiap satu NIP itu hanya untuk satu HP ya. Jadi kalau misalnya HP itu error atau gimana ya itu nggak bisa, NIP itu nggak bisa dimasukin ke HP yang lain lagi gitu. Jadi hanya untuk satu HP itu. Jadi perlu kalau mau ganti HP atau tiba-tiba HP rusak perlu di reset lagi ke laporan ke BKD dulu. Itu sih kurangannya sih, agak ribet gitu. Jadi kalau ada kendala seperti itu Setuju. agak ribet ya, kita harus ke Iya, BKP SDM lagi. ya harus di reset dulu, dimasukin ID baru, HP ID yang barunya gitu. Kalau Anita gimana, Anit? Nah, kalau dari aku sih selama udah pakai kinerja, tuh kekurangannya mungkin waktu kita datang, terus datangnya udah mepet, nah aplikasinya tuh sering lemot, jadi loading terus. Nah, akhirnya kan telat kan absennya karena datangnya terlalu mepet. Nah, itu nanti nggak bisa diperbaikin karena kita udah nggak bisa absen manual. Gitu sih. Ya mungkin kalau dari aku juga sama ya, ngerasain kalau kelebihan memakai aplikasi e-kinerja ini ya, semua urusan kita jadi lebih gampang gitu. Contohnya dengan absen, terus kayak pengisian CKHP harian, terus kemudian kita bisa ngelihat rekap kita juga, rekap kinerja kita, rekap absensi kita. Cuman kalau kekurangannya mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya, sering nggak sih kalau misalnya kayak kita absen itu tempat-tempatnya itu berubah-berubah gitu, titik koordinatnya nggak sesuai, kadang harus di sini kita baru bisa benar-benar berhasil absennya. Kalau dari aku itu sih ngerasain selama memakai aplikasi kinerja. Ya, kadang juga gitu. Pernah ya, pasti pernah ya. Ya, Betul. pernah. Nggak sesuai sama lokasinya gitu kan. Jadi ya kita tahu lah nggak ada aplikasi yang sempurna kan, pasti ada kelebihan ada kekurangan. Jadi kalau saran dari teman-teman nih terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik, terutama yang kita bahas di sini e-kinerja, mungkin teman-teman ada yang pengen ngasih pendapat gimana sih saran untuk kedepannya terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kalau saran dari saya sih, pertama dari keluhan kita tadi dulu ya, terkait servernya yang aplikasi yang sering loading. Nah, kalau menurut saya ini biasanya itu berasal dari masalah server. Servernya biasanya masih dikit, jadi susah nampung pegawai kita yang udah banyak di Pemprov Bubble ini. Mungkin saran yang bisa saya berikan, salah satunya itu coba untuk memperbaiki servernya aja. Jadi pada saat jam absen dimulai, para pegawainya itu masih bisa absen walaupun rame-rame masuk ke dalam aplikasinya. Dan kalau kekurangannya di platform iOS, nah itu yang paling penting. Kita tahu pengguna aplikasi e-kinerja ini yang punya HP kan nggak cuman Android aja, pasti banyak juga iOS. Nah, mungkin dari pihak BKD mungkin atau pihak pengembangnya yang kerjasama dengan BKD boleh Berarti harus membuat siapin aplikasi. anggaran di iOS Player kan. Gimana, Tan?
Berarti harus disiapin tuh anggarannya pemerintah. Soalnya kalau didaftarin ke iOS kan pasti berbayar gitu kan jadi aplikasinya tuh. Betul, betul, betul. Harus ini juga Ada bayar ke anggaran khusus pengembangannya, gitu. bayar ke pengembangnya juga kan. Nah, kalau misalnya nggak mau ngeluarin anggaran lebih nih, mungkin pemerintah bisa bikin yang versi website. Kalau versi website kan bisa diakses ke semua versi HP kan. Itu juga Iya, lebih murah benar-benar. anggarannya. Itu termasuk saran yang lebih ini sih. Maksudnya kayak lebih efektif ya kalau kita pakai website tuh. Ya. Jadi semua HP bisa ngakses. Ya benar-benar, semua device jadi bisa ngakses ke situ ya. Oke deh teman-teman. Jadi tadi kita dari awal udah ngebahas kayak apa itu SPBE, kemudian lebih mengerucut kayak aplikasi e-kinerja beserta fitur-fiturnya serta kekurangan kelebihannya dan juga saran ke depannya. Semoga ya apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi yang nonton video kita ini. Mungkin itu sekian dari saya sebagai moderator. Makasih kembali kepada teman-teman semua. Udah kita tutup lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman buat waktu.